1 Yohanes 5:14-21. Dan inilah keyakinan yang kita miliki di dalam Dia, bahwa jika kita meminta sesuatu menurut kehendak-Nya, Dia mendengar kita. Dan, jika kita tahu bahwa Dia mendengarkan kita dalam segala hal yang kita minta, kita tahu bahwa kita telah memenuhi permintaan yang kita buat darinya. Jika ada orang yang melihat saudaranya melakukan dosa yang tidak menyebabkan kematian, ia akan berdoa, dan Tuhan akan memberikan kehidupan kepada mereka yang tidak melakukan dosa yang menyebabkan kematian. Ada dosa sampai mati, dan untuk itu saya tidak mengatakan berdoa. Semua kesalahan adalah dosa, dan ada dosa yang tidak membawa maut. Kita tahu bahwa siapapun yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi apa yang lahir dari Allah memelihara dirinya sendiri, dan si jahat tidak menyentuhnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan bahwa seluruh dunia ada di dalam si jahat. Dan kita tahu bahwa anak Allah sudah datang, dan Dia telah memberi kita pengertian agar kita mengenal yang benar, dan dalam apa yang benar kita ada, yaitu, di dalam Putranya Yesus Kristus. Inilah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anak kecil, waspadalah terhadap berhala. Amin. 1 Yohanes 5:14-21. Berdoa untuk orang Kristen nominal. Percaya pada permohonan. Pertanyaan diskusi. Dalam Yohanes pukul 5:14 menurut Anda, apakah cara paling objektif untuk mengetahui kehendak Tuhan? Bantuan khusus apa yang kita terima dalam berdoa menurut kehendak Tuhan? Roma pukul 3:27. Di mana dalam perjanjian baru secara eksplisit dinyatakan apa kehendak Tuhan itu? Contoh, 1 Tesalonika 4:3, 1 Tesalonika pukul 5:18, 1 Petrus 2:13-15. Apakah Yesus pernah meminta kepada Tuhan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya? Matius 26:39. Dalam Yohanes pukul 5:15 mengapa Tuhan ingin kita meminta hal-hal yang Dia tahu kita perlu melakukan kehendak-Nya? Dalam Yohanes pukul 5:16 apa arti, kematian, dan hidup? Bagaimana Anda memvisualisasikan penerapan ayat ini? Menurut Anda apa yang akan terjadi jika Anda tidak berdoa? Dalam Yohanes pukul 5:18 bagaimana kita menjaga diri kita sendiri agar kejahatan dosa tidak melekat pada kita? 1 Timotius pukul 5:22. Apa peran Tuhan dalam hal ini? 1 Tesalonika pukul 5:23. Dalam Yohanes pukul 5:19 bagaimana perbedaan kelas seperti itu mengakibatkan penganiayaan terhadap Kristus dan orang Kristen? Dalam Yohanes pukul 5:20 bagaimana penyembahan berhala berbahaya bagi hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana penyembahan berhala dipraktekkan hari ini? Komentar. Berdoa dalam kehendak-Nya. 1 Yohanes 5:14-15 inilah keyakinan yang kita miliki ketika kita mendekati Allah, bahwa jika kita meminta sesuatu menurut kehendak-Nya, Dia mendengar kita. Dan jika kita tahu bahwa Dia mendengar kita apapun yang kita minta, kita tahu bahwa kita memiliki apa yang kita minta darinya. Yohanes menyebutkan sesuatu yang mirip dengan ini dalam 1 Yohanes 3:21-22 mengatakan, jika hati kita tidak menghukum kita, kita memiliki kepercayaan di hadapan Allah dan menerima darinya apapun yang kita minta, karena kita menuruti perintah-perintah-Nya dan melakukan apa yang menyenangkan-Nya. Dan saya akan mengulangi komentar saya di sana yang menjanjikan seperti Matius pukul 21:22, jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, diberikan dengan asumsi bahwa kita mematuhi perintah-perintah-Nya dan melakukan apa yang menyenangkan-Nya, seperti yang juga dapat Anda lihat dalam ayat ini di mana janji doa yang dijawab tergantung pada doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi dengan memenuhi kemungkinan ini, kita dapat yakin bahwa Tuhan mendengar kita dan akan bertindak sesuai dengan permintaan kita. Yang juga tersirat adalah bahwa jika Anda tidak berdoa, Tuhan mungkin tidak akan mengambil tindakan seperti itu. 1 Yohanes 5:16-17 Dosa sampai mati. 1 Yohanes 5:16-17 Jika seseorang melihat saudaranya melakukan dosa yang tidak menyebabkan kematian, berdoalah dan Tuhan akan memberinya kehidupan.
Saya mengacu pada mereka yang dosanya tidak menyebabkan kematian. Ada dosa yang membawa maut. Saya tidak mengatakan dia harus berdoa tentang hal itu. Semua pelanggaran adalah dosa, dan ada dosa yang tidak membawa maut. Sekali lagi, dengan terus mempertahankan hermeneutik yang konsisten, dengan menggunakan arti dari present tense dalam bahasa Yunani, kami mencatat bahwa karena melakukan dosa dalam present tense, Yohanes mengacu pada dosa yang merupakan ciri gaya hidup saudara laki-laki ini. Tetapi seperti yang telah Yohanes katakan beberapa kali sebelumnya dalam surat ini bahwa tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, 1 Yohanes 3:9, dan seperti yang dilakukannya hanya 2 ayat kemudian, kita melihat bahwa siapapun yang lahir dari Tuhan tidak berdosa secara khas, 1 Yohanes 5:18. Saya mengerti orang ini hanya sebagai saudara dalam nama. Dan itu masuk akal karena berbicara tentang berdoa untuk orang itu agar Tuhan memberinya kehidupan, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kehidupan. Dan seperti yang baru saja kita baca dalam bab ini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5:12, tampaknya, saudara, seperti itu dianggap tidak memiliki anak. Ini adalah doa untuk orang Kristen nominal. Artinya, seorang Kristen yang satu nama. Karena surat 1 Yohanes adalah tentang mengidentifikasi orang Kristen nominal, di sini Yohanes memberitahu kita apa yang harus dilakukan jika kita menemukannya. Berdoalah untuk orang itu agar Tuhan memberinya kehidupan. Dosa sampai mati adalah suatu kondisi di mana Kristen menolak koreksi dengan sangat kuat sehingga menganggap pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Artinya, tidak mungkin bagi mereka yang pernah tercerahkan, yang telah mengecap karunia surgawi, yang telah mengambil bagian dari Roh Kudus, yang telah mengecap kebaikan firman Allah dan kuasa-kuasa zaman yang akan datang, jika mereka jatuh, untuk dibawa kembali kepada pertobatan. Karena kehilangan mereka menyalibkan anak Allah secara baru dan membuat dia dipermalukan di depan umum. Ibrani 6:4-6 memang, lebih baik bagi mereka untuk tidak mengetahui jalan itu. Kebenaran, daripada mengetahuinya, dan kemudian berpaling dari perintah suci yang telah diberikan kepada mereka. Amsal mereka benar, seekor anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang dicuci kembali berkubang di lumpur. 2 Petrus 2:21-22. Yesus berkata, barang siapa mengucapkan sepatah kata melawan anak manusia, itu akan diampuni, tetapi barang siapa berbicara menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di zaman ini maupun di zaman yang akan datang. Matius 12:32. Dan mengapa demikian? Karena ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus diperlukan untuk datang kepada iman yang menyelamatkan. Menolak kepemimpinan seperti itu dengan keyakinan yang kuat memotong jalan yang diperlukan menuju keselamatan. Tidak mungkin membawa orang-orang ini kembali ke pertobatan. Namun, Yohanes tidak melarang doa untuk orang-orang ini, karena mungkin sulit untuk menentukan apakah seseorang telah berdosa dengan cara ini, tetapi jika orang yang murtad, orang Kristen tidak perlu berdoa untuk orang-orang ini. 1 Yohanes 5:18-19 tetap aman. 1 Yohanes 5:18-19 kita tahu bahwa siapapun yang lahir dari Allah tidak terus berbuat dosa, dia yang lahir dari Allah memelihara dia, dan si jahat tidak dapat mencelakakan dia. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bahwa seluruh dunia berada di bawah kendali si jahat. Yohanes mengulangi fakta bahwa mereka yang lahir dari Allah tidak terus berbuat dosa, seperti yang dia katakan dalam 1 Yohanes 3:9. Dan mengangkat ini ke sini mendukung gagasan bahwa 2 ayat sebelumnya mengacu pada orang Kristen nominal, mereka yang terus berbuat dosa. Dan seperti yang juga kita baca dalam 1 Yohanes 3:9, alasan mengapa mereka yang lahir dari Allah tidak terus berbuat dosa berkaitan dengan sifat kelahiran kembali. Tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dia, ia tidak dapat terus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Yohanes menyinggung gagasan ini di sini dalam frasa, yang lahir dari Allah memelihara dia, dan si jahat tidak dapat mencelakakannya, meskipun ada nuansa interpretasi. Misalnya, dia yang lahir dari Allah, dapat merujuk pada Yesus, karena lahir
Dalam aorist menunjukkan peristiwa sejarah masa lalu sebagai lawan dari bentuk sempurna yang digunakan Yohanes di awal ayat untuk merujuk pada satu lahir dari Tuhan. Dan Yesus berkata, sementara saya bersama mereka, saya